Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Di video kali ini kita akan menyelami kisah luar biasa dari seorang nabi yang bukan hanya seorang raja, tapi juga pemimpin para jin, angin, dan bahkan mampu berbicara dengan hewan. Siapa lagi kalau bukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah ini kami rangkum berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran serta hadits-hadits yang syahih, agar bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua dalam memperkuat iman dan meneladani kepemimpinan sejati. Dari kisah semut yang berbicara, burung hudhud yang melapor, hingga pertemuannya dengan Ratu Bilqis, semuanya menunjukkan betapa agungnya karunia Allah bagi hambanya yang taat. Yuk, simak sampai akhir, dan semoga kisah ini menambah iman, ilmu, dan rasa cinta kita kepada para Nabi dan Rasulullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar sahabat tidak ketinggalan kisah penuh hikmah berikutnya. Mari kita mulai. Nabi Sulaiman alaihissalam, raja yang bisa bicara dengan hewan dan jin. Kisah nyata dari Al-Quran, beliau adalah Sulaiman bin Daud bin Isha, bin Uwaid bin Abir bin Salmun, bin Nahshun bin Umaynadab bin Hashrun bin Farish bin Yahuza bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Allah, anak Nabi Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu." Quran Surat An-Naml ayat 16. Yang dimaksud mewarisi di sini adalah mewarisi kenabian dan kerajaan, bukan mewarisi harta. Karena Nabi Daud alaihissalam memiliki anak selainnya, maka tentu Nabi Sulaiman alaihissalam dikhususkan selain mereka. Terdapat riwayat syahih bahwa Rasulullah bersabda, "Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah syadaqah." Maka para nabi tidak saling mewarisi harta, bahkan harta mereka dijadikan sedekah untuk kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkan, tidak dikhususkan kepada kaum kerabat mereka. Karena dunia di mata mereka rendah dan hina, sebagaimana dia juga rendah dan hina di sisi Tuhan yang mengutus mereka memahami bahasa hewan. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki keistimewaan dapat memahami pembicaraan burung-burung dan dapat menjelaskan isi dan kandungan pembicaraan mereka. Diriwayatkan bahwa suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam melewati seekor burung merpati jantan yang sedang mendekati seekor merpati betina. Lalu beliau berkata kepada para pengawalnya, "Tahukah kalian apa yang dia, merpati jantan, katakan?" Mereka balik bertanya, "Apa yang dia katakan, wahai Nabi Allah?" Dia berkata, "Merpati jantan itu melamar sang betina untuk menikah dengannya, sambil berkata, 'Menikahlah denganku. Aku akan tempatkan kamu di sarang-sarang di daerah Damaskus, jika engkau suka.'" Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Karang yang akan dijadikan sarang-sarang di wilayah Damaskus tersebut terbuat dari batu. Semestinya tidak ada seorang pun yang dapat tinggal di sana. Tapi seorang pelamar biasanya memang suka berdusta." Selain itu, Nabi Sulaiman alaihissalam pun dapat memahami bahasa hewan-hewan lainnya serta makhluk lainnya dari kalangan jin. Dalilnya adalah ucapannya dalam ayat di atas, "Dan kami diberi segala sesuatu." Quran Surat An-Naml ayat 16. Nabi Sulaiman alaihissalam dan semut. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan bersama bala tentaranya yang besar. Mereka terdiri dari jin, manusia, dan burung. Jin dan manusia berjalan bersamanya, sedangkan burung terbang di atasnya menaunginya dengan sayap. Dan pada setiap kelompok dari ketiga jenis pasukannya, itu telah ditetapkan pemimpin yang mengatur barisan mereka. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Quran Surat An-Naml ayat 17. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya akan melewati lembah semut, seekor semut di antara mereka memperingatkan kaumnya segera masuk ke sarang masing-masing sebelum terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya. Seraya dia memaklumi perbuatan Nabi Sulaiman alaihissalam,
dan bala tentaranya karena mereka tidak mengetahui keberadaan semut-semut yang kecil itu. Bersambung ke episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.